Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi dari kelompok 6 tentang pembahasan globalisasi dan kerjasama antar bangsa dengan nama-nama kelompok, yaitu yang pertama saya sendiri Dela Andini sebagai moderator, yang kedua Fatma Dewi, yang ketiga Rida Oktaviani Haryadi, yang keempat Ayu Sakinah, yang kelima Yulika Ananda Dalimunte, yang keenam Zulfiana Ramadhani Hasibuan, yang ketujuh Pinky Akalia, dan yang terakhir Franciscus Octavianus Sitorus. Yang pertama akan dibacakan oleh Rida Oktaviani Haryadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rida Oktaviani Haryadi. NPM saya 201434162. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai globalisasi. Globalisasi memiliki arti suatu proses tatanan masyarakat yang mendunia dan tidak mengenal batas wilayah. Globalisasi diambil dari kata global yang memiliki arti universal. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru, khususnya menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. Proses globalisasi berlangsung melalui dua dimensi, yaitu dimensi ruang dan dimensi waktu. Globalisasi berlangsung di semua bidang kehidupan. Contohnya seperti pada bidang ideologi, bidang politik, bidang ekonomi, dan terutama pada bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor pendukung utama dalam globalisasi. Perkembangan dan perubahan globalisasi. Jadi, globalisasi itu memiliki perkembangan dan perubahan. Perkembangan globalisasi yaitu berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi dapat dikatakan memacu masyarakat Indonesia. Dan perubahannya disebut sebagai transformasi. Transformasi di sini ialah suatu proses pengalihan total dari suatu bentuk atau tatanan lama ke bentuk atau tatanan baru yang akan mapan. Yang kedua akan dibacakan oleh Fatma Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Dewi, NPM 201434053. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional Indonesia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Baik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga akan dibacakan oleh Pinky Akalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pinky Akalia, NPM saya 201434047. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai dampak dari globalisasi. Dampak dari globalisasi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. 2. Mudah melakukan komunikasi. 3. Cepat dalam berpergian atau mobilitas tinggi. 4. Menumbuhkan sikap kosmopolitan dan toleran. 5. Memacu untuk meningkatkan kualitas diri. 6. Mudah memenuhi kebutuhan. Dampak negatifnya yaitu 1. Informasi yang tidak tersaring. 2. Membuat tidak kreatif karena perilaku konsumtif. 3. Membuat sikap menutup diri, berpikir sempit. 4. Banyak meniru perilaku yang buruk. 5. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Yang keempat akan dibacakan oleh Ayu Sakinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Sakinah, NPM saya 201434060. Saya akan mempresentasikan tentang ciri-ciri globalisasi.
Ciri-ciri globalisasi dan faktor pendorongan globalisasi. Ciri-ciri globalisasi yaitu 1. Meluasnya bidang ekonomi dan perdagangan. 2. Berubahnya konsep jarak, ruang, dan waktu. 3. Masalah dunia cepat menyebar. 4. Adanya interaksi antara budaya. Dan faktor pendorongan globalisasi adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Hubungan internasional antara negara. 3. Peran transportasi. 4. Pasar bebas. 5. Pertukaran budaya. Terima kasih. Yang kelima akan dibacakan oleh Franciscus Octavianus Sitorus. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Franciscus Octavianus Sitorus. NPM saya 201434166. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai kerjasama antar-bangsa, pengertian dan tujuannya. Pengertian: kerjasama antar-bangsa atau internasional adalah bentuk hubungan dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Kerjasama antar-bangsa atau internasional yang meliputi kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan, keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, berpedoman juga pada politik luar negeri masing-masing. Adapun tujuan kerjasama antar-bangsa atau internasional adalah 1. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara. 2. Mewujudkan pengertian antar-bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia. 3. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya. 4. Memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, memperkuat rasa persahabatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Yang keenam akan dibacakan oleh Yulika Ananda Dalimunte. Nama saya Yulika Ananda Dalimunte, MPM 2014340098. Dampak kerjasama antarbangsa internasional. Ada 2 dampak, yaitu dampak positif, memperluas hubungan dan mempererat persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Yang ketiga, memperluas lapangan kerja. Yang keempat, menghilangkan hambatan perdagangan internasional. Yang kelima, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keenam, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ada pula dampak negatif. Yang pertama, banyak TKI ilegal. Yang kedua, meningkatnya pengangguran. Yang ketiga, ketergantungan bantuan terhadap negara lain. Yang keempat, salah penerapan atas penggunaan teknologi. Yang kelima, pasar dalam negeri dikuasai produk asing. Yang keenam, perusahaan dalam negeri yang tidak mampu bersaing angkat bangkrut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Yang ketujuh akan dibacakan oleh Zulfiana Ramadhani Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfiana Ramadhani Hasibuan dengan NPM 2014340097. Di sini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk kerjasama antarbangsa, yang dimana dari segi wilayahnya, kerjasama antar negara dibedakan menjadi kerjasama regional dan kerjasama internasional. Kerjasama regional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara yang berada di kawasan suatu rumpun. Misalnya, kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama internasional yaitu kerjasama yang dilakukan oleh julukan negara-negara di dunia tanpa mengenal batas wilayahnya. Berdasarkan jumlah anggotanya, kerjasama antar negara dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu kerjasama bilateral dan kerjasama multilateral. Kerjasama bilateral yaitu kerjasama yang dilakukan antar 2 negara saja. Misalnya, Indonesia bekerja sama dengan negara Malaysia.
kerjasama multilateral, yaitu bentuk kerjasama antar negara yang dilakukan oleh beberapa negara yang jumlahnya lebih dari 2 negara. Saya kembalikan ke moderator. Yang ke-8 akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dela Andini, NPM saya 201434174. Saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor kerjasama antar bangsa. Yang pertama, tuntutan era globalisasi. Kedua, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari pulau dan negara lain. Ketiga, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Keempat, terbatasnya kemampuan pulau dan negara dalam memproduksi barang dan jasa. Kelima, perbedaan sumber daya alam, iklim, dan sosial budaya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir akan dibacakan lagi oleh Fatma Dewi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya tradisional Indonesia. Arus globalisasi saat ini telah menimbulkan pengaruh terhadap perkembangan budaya bangsa Indonesia. Derasnya arus informasi dan telekomunikasi ternyata menimbulkan sebuah kecenderungan yang mengarah terhadap memudarnya nilai-nilai pelestarian budaya. Baik dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja video presentasi dari kami. Maaf jika video kami tidak bagus atau tidak memahami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.